dan langsung melakukan registrasi karena acara pembukaan musuh akan segera kita mulai. Terima kasih. Ini bobo nih nak. Cukup nyaman di tengah. Lama sudah. Saya tuh berapa kali pakai konsen saya terakhir kayak semua. PHI. Para hadirin, kami akan pembacaan ini menurut agama Islam dan bagi saudara-saudara berbeda. Silakan menyusul. Cek. Marilah kita angkat kedua belah tangan seraya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dengan segala kerendahan hati kami bersyukur atas limpahan rahmat dan karunia-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul dalam acara musyawarah lokal ke-12 Orari Lokal Samarinda dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, jadikanlah musyawarah ini sebagai ajang yang penuh keberkahan, penuh semangat persaudaraan dan kebersamaan dalam semangat amati radio yang luhur. Tumbuhkanlah dalam hati kami niat yang tulus untuk memajukan organisasi ini demi kemaslahatan masyarakat bangsa dan negara. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikanlah kepada kami petunjuk, hikmah dan kebijaksanaan agar kami dapat bermusyawarah dengan jujur, adil dan penuh tanggung jawab. Jauhkan kami dari perpecahan, permusuhan dan segala hal yang dapat memecah belah persatuan dan semangat kebersamaan. Anugerahkanlah kepada kami pemimpin yang amanah, pemimpin yang visioner, dan mampu membawa Orari Lokal Samarinda ke arah yang lebih baik, lebih maju dan lebih bermanfaat. Ya Allah, satukanlah niat dan langkah kami, kuatkanlah tekad kami, dan mudahkanlah segala urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himne Orari.
Pembacaan Kode Etik Amatir Radio. Kode etik amatir radio. Amatir radio adalah perwira. Secara sadar, ia tidak akan menggunakan udara untuk kesenangan pribadi sedemikian rupa sehingga mengurangi kesenangan orang lain. Amatir radio adalah setia. Ia mendapatkan izin dari pemerintah karena organisasinya. Ia akan setia dan patuh pada negara dan organisasinya. Amatir radio adalah progresif. Amatir radio selalu menyesuaikan stasiun radionya setingkat dengan ilmu pengetahuan. Ia akan membuatnya dengan baik dan efisien. Ia akan melayaninya dengan baik dan teratur. Amatir radio adalah ramah tamah. Jika diminta, ia akan mengirim berita dengan perlahan dan sabar. Kepada yang belum berpengalaman, ia akan memberi nasihat, pertimbangan, dan bantuan secara ramah tamah. Inilah ciri khas amatir radio. Amatir radio berjiwa seimbang. Radio merupakan hobinya, ia tidak akan memperkenankan hobinya mempengaruhi kewajibannya terhadap rumah tangga, pekerjaan, sekolah, atau masyarakat sekitarnya. Amatir radio adalah patriot. Ia selalu siap sedia dengan pengetahuan dan stasiun radionya untuk mengabdi kepada negara dan masyarakat. Hadirin silakan duduk kembali. Baik undangan yang kami hormati, selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia Muslim ke-12 Orel Lokal Samarinda yang disampaikan oleh Bapak Haji Dirhamsa kepada Bapak Yengki Profesor Yengki Delta. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Orel di daerah Kalimantan Timur beserta jajarannya, yang kami hormati Dewan Pengawas dan Penasihat Orel Lokal Samarinda, yang kami hormati para tamu undangan yang berkenan hadir, serta seluruh beserta musyawarah Orel Lokal Samarinda, dan yang tidak lupa kami hormati kepada Bapak Agus Wadi yang sudah menyiapkan tempat, fasilitas, dan lain-lainnya kepada kami. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan, kekuatan, serta kesempatan untuk dapat hadir dan mengikuti kegiatan Musyawarah Orel Lokal Samarinda yang ke-12 ini. Musyawarah Lokal ke-12 Orel Lokal Samarinda tahun 2025 merupakan forum tertinggi di tingkat lokal yang bertujuan untuk mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengurus sebelumnya, merumuskan program kerja, serta memilih Ketua Orel Lokal Samarinda periode 2025 sampai dengan 2028. Adapun dasar pelaksanaannya, satu adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kami, 2 peraturan organisasi, 3 keputusan Orel daerah Kalimantan Timur tentang penetapan panitia pelaksana Muslok ke-12 Orel Lokal Samarinda tahun 2025. 3 maksud dan tujuan menyelenggarakan Muslok sesuai dengan ketentuan ADART dan PO pada menentukan arah organisasi. Milik Ketua Orel Lokal Samarinda masa lalu. Adapun dasar pelaksanaan kegiatan hari ini adalah tanggal 30 2025, waktu kita mulai dengan jam 9 dan seterusnya. Tempat gedung DPD Gerindra Samarinda, dan peserta yang terdaftar sampai dengan saat ini ada 103 peserta dan 18 undangan. Adapun susunan panitia sudah terlampir. Akhirnya marilah kita bersama-sama mensukseskan
acara Mustok yang ke-12 ini. Harapan kami mohon doanya semoga acara dilancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, undangan yang berbahagia selanjutnya adalah sambutan Ketua Penyelenggara Muslok ke-12 Ori Lokal Samarinda yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Haji Ikhwansa MF kepada Yankee Bravo 7 Victor Bravo Delta. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Orari Daerah Kalimantan Timur beserta jajaran. Yang kami hormati Dewan Pengawas dan Penasehat Orari Daerah, Orari Lokal yang mungkin bisa hadir pada hari ini. Yang kami hormati anggota Orari Lokal Samarinda, yang kami hormati perwakilan dari Orari Lokal Kutai Kartanegara, Balikpapan, mungkin hadir ya, Bontang, dan yang lain-lain yang tidak kami dapat sebut satu persatu. Yang kami hormati para tamu undangan yang berkenan hadir pada hari ini, serta seluruh peserta musyawarah lokal yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat diberikan kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk dapat hadir dan mengikuti kegiatan musyawarah lokal Orari Lokal Samarinda tahun 2025 ini. Perahu berlayar menuju dermaga, singgah sebentar di kota Samarinda. Selamat datang para tamu yang mulia. Mari kita sukseskan Muslok Samarinda. Bapak Ibu, saudara yang kami hormati, musyawarah lokal merupakan forum tertinggi di tingkat lokal yang menjadi wadah strategis untuk melakukan evaluasi program kerja, menyusun rencana kegiatan ke depan, serta memilih dan menetapkan kepengurusan baru yang akan memimpin orari lokal Samarinda pada periode mendatang. Musyawarah lokal bukan hanya agenda formal, akan tetapi merupakan momentum penting untuk mengevaluasi, merencanakan, dan menentukan arah kepemimpinan serta program-program strategis di tingkat lokal. Harapannya dari musyawarah ini akan lahir kepemimpinan yang kuat, solid, serta mampu membawa semangat perubahan yang positif dan relevan dengan tantangan zaman saat ini. Saya juga mengajak seluruh peserta untuk ikut aktif berpartisipasi secara terbuka dan tetap menjaga etika kebersamaan dalam setiap tahapan muslok ini. Perbedaan pendapat adalah hal wajar dalam suatu musyawarah. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyatukan visi dan misi demi tujuan bersama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, saya sebagai Ketua Penyelenggara Muslok Orari Lokal Samarinda yang telah diberi amanah atau tugas untuk melaksanakan Muslok Orari Lokal Samarinda merasa sangat hormat dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan Muslok ini berjalan dengan tertib, demokratis, serta menjunjung tinggi semangat kebersamaan dan profesionalisme
dalam berorganisasi. Kita semua memahami bahwa tantangan organisasi era digital dan dinamika komunikasi amatir saat ini sangat kompleks. Oleh karena itu, kepengurusan yang akan terbentuk nanti harus mampu menjawab tantangan tersebut dengan inovasi, kolaborasi, dan integritas tanpa merupakan nilai-nilai dasar keorganisasian Orari yang kita junjung tinggi. Saya mengajak seluruh peserta Muslok untuk mengikuti setiap agenda yang penuh perhatian, menjaga etika musyawarah, dan senantiasa mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya Muslok ini, khususnya kepada panitia pelaksana yang telah bekerja dengan penuh dedikasi. Semoga Muslok ini menghasilkan keputusan yang terbaik demi kemajuan organisasi lokal Samarinda yang kita cintai. Makan ketupat dengan rendang, ditemani teh di pagi hari. Hadir di Muslok, hati pun senang, karena kita semua keluarga orang. Kota tepian, kotanya bersih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita beri plus untuk Bapak Haji Wansa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yang Menteri Dinas Kominfo Kota Madia Samarinda, dan dari Polres serta tamu undangan, wabil khusus Pak Agus Wandi yang sudah memfasilitasi kegiatan musyawarah lokal ke-12 Samarinda, yang terhormat Ketua DPP Orari Daerah Kalimantan Pak Widi, Pak Rijal, Ketua Orari periode kemarin, Saudara Kantor, rekan-rekan pengurus Orari daerah, ini KPU juga Pak Iwansa, Ketua Konekti juga ke Ketua KPU, tadinya KPU dan KPUT ini orang Samarinda. Jadi kita mengakomodir, jadi kalau ada apa-apa urusannya gitu. Puji syukur kami hadirkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan saya pribadi, mohon maaf saya terlambat datang. Saya di Pasir jam 2:30 subuh tadi, saya berangkat lewat IKN menjemput rekan di kilometer 8. Besar harapan saya dalam musyawarah tertinggi di tingkat lokal ini dapat terpilih pengurus-pengurus yang solid, dapat bekerja sama dengan mitra pemerintah daerah dan mitra organisasi radio yang lain. Rekan Rapi juga ada di sini, rekan penanggung bencana. Tidak kata yang dapat saya sampaikan selain daripada rasa bahagia saya dapat bersilaturahmi dengan rekan-rekan Orari Matir. Ini tuh rambut saja Pak. Iya. Itu saya katakan puji syukur saya silaturahmi karena kalau saya ke Tenggarong saya disebut anak yang hilang karena posisi saya di Pasir Pak. Hampir 40 tahun di Pasir, berjokor di sana, beranak pinak di sana. Nah jadi kalau Teral pulang disebut kembalinya anak yang hilang. Ya keluarga besar di Samarinda juga ada banyak. Om Adrian ini DPP Kutai Kartanegara, Ketua Lokal Kutai Kartanegara Om Edi. Sekali lagi terima kasih dan intinya selamat bermusyawarah dapat menentukan yang terbaik dari yang paling baik. Ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya adalah sambutan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda sekaligus membuka acara secara resmi
Musrah ke-12 Ori Lokal Samarinda tahun 2025 dengan hormat kepada Bapak Dr. Aji Syar Hidayatullah SOS PSI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ketua dan jajaran pengurus Orari daerah Kalimantan Timur. Yang saya hormati Ketua penyelenggara, Ketua panitia, Dewan Pengawas, para sesepuh dan senior Orari lokal Samarinda dan kabupaten kota se-Kalimantan Timur. Terkhusus yang saya hormati pimpinan saya sekaligus senior Pak Insinyur Agus Suwandi dan Pak Iwan mantan asisten kami junior Pak senior. Yang saya hormati seluruh peserta musyawarah lokal ke-12 Orari lokal Samarinda yang hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, panjang umur sehingga pada hari ini kita bisa bertemu di tempat ini. Hadirin yang saya hormati, pemerintah Kota Samarinda sangat mengapresiasi atas kegiatan hari ini karena musyawarah lokal ke-12 ini memiliki arti penting bukan hanya sebagai agenda rutin organisasi tetapi juga sebagai momentum konsolidasi silaturahmi dan penguatan soliditas antara anggota. Kita semua menyadari bahwa peran Orari sangatlah strategis. Orari bukan hanya komunitas komunikasi radio amatir, tetapi juga mitra pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam komunikasi darurat saat terjadi bencana, kegiatan sosial, hingga mendukung pembangunan daerah. Orari lokal Samarinda telah banyak berkontribusi, baik dalam mendukung kegiatan masyarakat maupun dalam mempererat persaudaraan di antara kita. Sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat, Orari dituntut untuk terus beradaptasi, berinovasi, dan meningkatkan kualitas layanan. Saya berharap masyarakat musyawarah lokal ini dapat menghasilkan gagasan-gagasan baru, strategis, yang tepat, serta kepengurusan yang amanah, solid, dan mampu membawa Orari lokal Samarinda semakin maju. Kalau kami di Kominfo itu Pak Agus, Pak Iwan itu juga harusnya menjadi anggota Orari ya Pak, karena kami 112 itu hanya telepon, tapi komunikasi kami dengan anggota itu menggunakan radio amatir juga. Tapi kami resmi Pak, ada izin resminya juga dari Balmon, kami dapat frekuensi khusus dari Balmon. Jadi harusnya kami juga menjadi anggota Orari secara langsung ya. Nanti diberikan kehormatan. Ya, harusnya menjadi. Makanya saya bilang saya bersyukur bisa hadir, mudah-mudahan juga kontribusi kami di 112 didukung oleh Orari itu bisa semakin cepat kita melayani masyarakat. Karena teknologi sekarang Bapak Ibu, AI itu menurut saya paling cepat sekarang. Saya membuat sambutan ini dengan AI tadi karena saya baru tahu acaranya. Itu hanya hitungan detik. Tapi Orari itu lebih cepat lagi informasinya. Saya pernah di Palu, waktu Palu gempa, itu saya ikut ke sana. Ternyata semua komunikasi rusak, tidak bisa dipakai. Sama waktu di Bantul, saya juga ikut memberikan bantuan. Saya membawa bantuan sekitar waktu itu 1,6 miliar yang disumbang oleh masyarakat Samarinda, yang saya koordinir waktu itu dari Kominfo. Itu
saya bawa ke sana dan itu dibantu oleh rekan-rekan orari Pak di sana. Di Palu, kemudian saya juga di NTB. Yang saya di NTB itu yang saya betul-betul merasa dibantu oleh anggota orari di sana. Karena kami tidak tahu daerahnya, bantuan itu yang saya bawa dari Jakarta itu hampir 2 truk bantuan itu. Untuk membaginya kami sulit, akhirnya dibantu oleh orari. Jadi alhamdulillah saya sudah 3 daerah yang terjadi gempa atau tsunami itu saya diminta waktu itu Pak Sarijang untuk mengkoordinir membawa bantuan ke sana. Jadi pengalaman saya dengan tim orari di kabupaten di daerah-daerah lain juga pernah kami bekerja sama. Alhamdulillah hari ini saya berada di depan semua anggota orari. Hadirin sekalian yang saya hormati, marilah kita laksanakan muslok ke-12 ini dengan semangat kebersamaan, keterbukaan dan musyawarah mufakat demi terwujudnya orari yang semakin bermanfaat tidak hanya bagi anggotanya tetapi juga bagi masyarakat bangsa dan negara. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah lokal ke-12 orari lokal Samarinda secara resmi saya menyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Udah sekalian, sesi selanjutnya adalah berfoto bersama oleh para pejabat kita dan kemudian hormat kepada Bapak Dayat, Pak Agus dan Pak Iwan dan seluruh undangan kami silakan untuk maju ke depan untuk berfoto bersama. Mohon izin Pak, saya dilanjutkan sama anggota muslok ya, anggota. Silakan Pak Dita untuk mengatur. Mungkin bisa diatur dulu. Ya, sementara di sini dulu. Silakan maju, panitia mungkin bisa mengaturkan. Panitia pelaksana silakan maju. Mungkin Bapak maju, panitia bisa mengatur. Baik. Baik, kita hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Selanjutnya mohon untuk undangan para berdiri semua dan para pejabat kita membelakangi. Silakan fotografer bisa mengambil dari sisi atas. Silakan pindah. Ya, dari sisi atas. Ya. Silakan berdiri semua tanpa terkecuali berdiri semua. Ya, bisa merapat biar bagus. Tidak apa-apa. Rapat saja. Itu 1, 2, 3. Lagi. Yang lain bisa memberikan nanti cerita sama panitia ya. 1, 2, 3. Ya. Nanti kita ada yel-yel juga. Dengan kalau saya sebutkan orari lokal Samarinda, dijawab sesuai tema orari kita ke-57 tahun 2025, bersatu berkarya mendunia. Siap? 1, 2, 3. Belum Pak, saya sebutkan dulu Pak. Video ya, belum Pak. Kalau saya sebutkan orari lokal Samarinda, dijawab bersatu, bersatu berkarya mendunia. Siap ya? Orari lokal Samarinda. Bersatu berkarya mendunia. Kita bertanya. Terima kasih para hati dengan berakhirnya acara fotosesi kita pada pagi hari ini, maka adalah acara pembukaan kita pada hari ini dan kami persilakan para undangan dan juga para peserta muslok untuk kami beri sekitar 5 menit dan kemudian dilanjutkan dengan sesi ya musyawarah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kepada ketua yang bisa hadir di tengah-tengah kita di meja pimpinan yang kami hormati dan terima kasih wakil ketua Pak Agus, juga terima kasih Mas Indra yang bisa hadir pada dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang musyawarah 12 mengenai lokal Samarinda kita yang akan dibuka 3 kali ya. Baik, Ibu dan Bapak. Satu dulu. Iya, pandang. Di sidang pertama ini tentunya kita akan menetapkan jadwal acara, kemudian pembahasan dan penetapan tatib, pemilihan pimpinan sidang untuk ke depan. Artinya melanjutkan sidang-sidang kita. Dan kami mengharapkan kita ikan sepat ikan gabus itu semakin cepat semakin bagus, ditambah ikan lele tidak berpengek. Dan kami mengharapkan di pukul 12 mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan semua agenda kita. Dan kami juga meminta Satu. Ya, kami mengharapkan yang duduk di depan sini adalah semuanya pemimpin, jadi tidak hanya saya. Bisa saja nanti Pak Agus, bisa saja Pak Haji, bisa saja Pak Hendra. Ya. Artinya inilah ketua sidang kita. Saya hanya sebagai ketuanya saja, tapi yang lain juga ketua sidang. Baik, terima kasih. Kita melanjutkan kepada penetapan jadwal. Silakan Pak Hendra, mungkin ada yang perlu disampaikan terkait dengan daftar hadir kita mana ya? Pak Sunardi. Pak Sunardi, daftar hadir. Ya, daftar hadir. Ya, sampai kepada sidang pleno 4 ini kita sampai jam 12 ini. Baik, kita ke soal penjadwalan. Jadwal sudah ada. Kemudian absen tadi sudah. Oke, absen satu terus. Operator bisa Absen. tayangan rancangan Silakan Pak Edo. Terima kasih. Baik, saya akan sampaikan rekapitulasi daftar hadir untuk undangan instansi terkait jumlah 20 yang hadir 18 yang tidak hadir 2, kemudian anggota orari lokal Samarinda yang terdaftar aktif di Kolbuk orari sesuai data yang diberikan oleh Dakaltim berjumlah 309 anggota. Anggota peserta yang mempunyai hak
suara. Panitia sekaligus anggota atau peserta 39 orang, yang hadir 27, yang tidak hadir 12. Anggota peserta pendaftar secara online 101, yang hadir 58 peserta. Anggota atau peserta pendaftar secara offline 5 orang. Total peserta atau anggota yang mempunyai hak suara berjumlah 90 peserta. Ya, yang hadir 90 peserta, 27 tambah 58 ditambah 5, total 90 peserta. Dengan sejumlah 90, mohon izin Pak Ketua Opda, apakah kita lanjutkan? Masih dengan waktu dan tempat serta keadaan yang keluar, berapapun yang hadir di sini kita tetapkan dengan peserta yang untuk melaksanakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Iya, jadi sudah kita ketok ya, setuju untuk dilanjutkan. Baik, selanjutnya pembahasan dan penetapan tatib. Tatib sudah ada draft. Jadwalnya sudah kita sepakat aja jadwal yang sekaligus tadi dengan jumlah kehadiran. Silakan Pak Hendra untuk dibacakan, mungkin ada penetapan tatib kita. Kita lanjutkan untuk sidang pleno 1. Pembukaan sudah kita lakukan, kemudian penetapan jadwal. Bapak Ibu peserta musyawarah lokal, di hadapan di belakang kami ada rancangan jadwal musyawarah untuk sidang pleno 1. Mungkin supaya tidak bertele-tele, untuk jamnya kita sesuaikan saja Bapak Ibu ya. Setuju? Oke, betul. Untuk isinya sidang pleno 1 pembukaan, kemudian persidangan muslok, penetapan jadwal, kemudian pembahasan dan penetapan tata tertib, kemudian pemilihan pimpinan sidang pleno 2 sampai dengan pleno 4. Nah, untuk penetapan jadwal tadi sudah untuk waktu dan jamnya. Untuk kegiatannya disetujui. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Baik. Kemudian kita masuk berikutnya operator ke pembahasan dan penetapan tata tertib. Terus scroll ke bawah. Ini rancangan tata tertib. Bapak Ibu sudah memegang rancangan tata tertib. Untuk ada yang belum memegang Bapak Ibu? Sudah semua. Ada yang belum memegang Pak rancangan? Sudah, kalau tidak ada tolong dipegangin. Ya, yakin. Nanti dari panitia di belakang bisa menyampaikan rancangan. 1. Baik, rancangan tata tertib musyawarah lokal ke-12 orang lokal Samarinda, pasal 1 pendahuluan 1. Sesuai anggaran dasar pasal 19 ayat 3A dan anggaran rumah tangga Orari, musyawarah lokal dilaksanakan setiap 3 tahun sekali. Saya pikir itu tidak ada perubahan karena itu kita mengambil dari ADART. Poin 2, demi menjaga kelancaran dan ketertiban pelaksanaan musyawarah lokal Orari lokal Samarinda, maka perlu disusun tata tertib yang mengatur hak dan kewajiban peserta musyawarah lokal serta penyusunan mekanisme persidangan yang dilaksanakan oleh seluruh musyawarah lokal. Pasal 1 pendahuluan tidak ada perubahan, setuju? Pasal 2, nama dan tempat. Nama, waktu dan tempat. 1. Musyawarah lokal yang dilaksanakan tahun 2025 ini dinamakan musyawarah lokal 12 orang lokal Samarinda. Untuk selanjutnya cukup disikat muslok. Muslok diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025. 3. Muslok dilaksanakan di Samarinda bertempat di Aula Serbaguna Partai Gerindra Provinsi Kalimantan Timur. Setuju? Pasal 3, status musyawarah lokal sesuai dengan Pasal 3 dibacakan, setuju? Lanjut. Clear, setuju semua.
Sudah. Clear. Pasal 4 tugas pokok setuju? Quorum tadi quorumnya sudah disetujui Pak ya? Lanjut. Silakan Pak Sutaro. Ya. Pasal 5 sesuai dengan data yang tadi disampaikan bahwa quorum sebenarnya tidak memenuhi. Oke. Tapi secara silakan. catatan ini sudah memenuhi. Tinggal nanti kita harus memastikan kita pakai yang mana. Ayat 1-nya atau ayat 3-nya. Karena quorum tidak memenuhi. Yang berkaitan dengan quorum itu. Oke, baik. Ya, kita setuju susunannya seperti ini. Tapi nanti pada saat pelaksanaan ini harus ditetapkan kita memakai quorum yang ayat berapanya. Karena ini quorum jelas sangat jauh ini dari 90 dengan 300 itu. Ini sepele tapi dampaknya besar pada organisasi. Mungkin penjelasannya Pak Sutaro. Baik ya. Tapi nanti kita pastikan memutuskan pakai ayat yang mana. Oke, baik. Terima kasih. Oke, sebagai catatan saja. Total peserta itu total yang terdaftar aktif 309. Yang terdaftar itu hanya 140. Yang hadir 90. Berarti sudah setengah plus 1. Karena kan 140 dibagi setengah kan 70 yang hadir. Itu yang ada. Kemudian yang penting kita setuju pasal ini. Kenapa? Karena pakai tadi di awal sudah kami minta persetujuan dari pengurus orari daerah. Tadi sudah diketok. Jadi nomor 3, 1, 2, 3 itu tetap berlaku, tetapi ayat ketiga itu menggugurkan ayat 1 dan 2. Tadi sudah diketok Pak. Sudah diketok. Tadi sudah persetujuan. Bagaimana peserta yang lain? Kewajiban hak muslok? Lanjut. Pasal 7 lanjut. Pasal 7 lanjut. Pasal 17 selesai Pak. Pasal 8 oke. Sebentar kita slow dulu, jangan. Kalau bisa kita jangan sampai sore, tapi tunggu makanan keluar jadi pas kasihan. Kan makan siang keluar lanjut. Peserta sudah pasal 9 oke. Pasal 10 Bentar, ada dulu, baru sampai pasal 9. Oke, silakan Pak. Operator pasal 9. Baik, terima kasih. Masuk pasal 9 sekarang. Mengenai pasal saya balik pasal. Pasal 7. Mohon bisa dipahami bahwa orari lokal Samarinda ini sudah divisional selama 1 tahun yang lalu. Sehingga kalau menggunakan pasal 7 ini tentunya lagi diganti bahwa organisasi muslim ini adalah PPNOC ketua panitia supaya menyesuaikan ini. Ya, kalau nanti harus di depan itu adalah ketua yang lama dalam hal ini adalah saya pribadi. Tapi tentunya kami tidak ingin supaya nanti maksud saya nanti kontinuitasnya itu jelas. Jadi kalau bisa ini diperbaiki saja dulu supaya nanti yang ditunjuk adalah pimpinan organisasi ini adalah pimpinan sidang dalam ketua panitia yang ditunjuk berdasarkan dari SK penugasan dari ketua. Kalau enggak nanti akan kembali lagi sampai ke pasal 12. Pasal 12 ini pun kalau bisa disampaikan adalah Ketua Lokal Samarinda memimpin sidang pleno 1. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Richard. Yang kita seperti Biromia dengan kegiatan musuh ini kewajibannya. Tapi karena ini tidak untuk pasal 6. Untuk pasal 6 ini ditiadakan. Ini menurut kami karena tidak ada pertanggungjawaban ketua orari yang berjalan karena divisional sudah setahun
dan termasuk di PP tidak ada pertanggungjawaban. Jadi pasal 6 ini kalau dimasukkan, tapi pada pelaksanaannya tidak dilaksanakan. Ya ada, karena ini merupakan dokumen untuk pelaporan, tetap saja dimasukkan. Pasal 6 Pak. Pasal 6 itu keterkaitan tidak dengan pasal 7. Itu di pasal 6. Di pasal 6 ayat 2 itu Musrok menilai pertanggungjawaban. Karena ini sudah dibaca setahun. Jadi itu pasal 4 kan Pak Ketua. Yang masalahnya pasal 4 kan. Ya, pasal 6 ini kan kewajiban. Atau beda? Pasal 6 kewajiban Musrok merupakan forum tertinggi. Kemudian lagi kalau di pasal 4 tugasan pokok sesuai dengan anggaran dasar anggota honorari. Jadi maksudnya gini. Jadi maksud saya disesuaikan saja Pak. Kalau kita, mohon kawan-kawan mau dimaafin ya bahwa ini kan sebenarnya kan kondisi kita kondisi ya, darurat dan kan kita harus segera mengisi kepengurusan. Kalau ini mau disepakati, maka tolong betul-betul diperhatikan meskipun ini ada ketidaksesuaian antara tatip ini dengan yang seharusnya berjalan, itu maksud saya. Karena faktanya adalah nggak seperti ini. Itu aja sih saya kira. Ya, makanya Pak Rijal, saya tidak menyimak di pasal 4 karena mulainya start itu dari pasal 4 ayatnya. Tapi pada pelaksanaannya order memutuskan bahwa tidak ada pertanggungjawaban ketua terdahulu maupun DPP terdahulu karena sudah dimensional sama setahun. Nah, sekarang ini dari pasal 4 itu berkelanjutan pasal 4, 5, 6, dan 7. Ya, tapi merupakan dokumen, tetap saja cuma pelaksanaannya tidak dilaksanakan. Karena ini merupakan satu dokumen Musrok dan ini harus dilaporkan dan diagendakan. Pelaksanaannya yang tidak dilaksanakan Pak. Pelaksanaannya maksudnya mungkin itu. Oke, berarti ini ya kita sepakati mohon maaf. Jadi dari pasal 4 sampai pasal 8 itu kondisi darurat ya. Baru nanti pasal 9 di hak peserta mulai berjalan seperti biasanya. Kira-kira gitu Pak Ketua Sidang? Lanjut. Hak suara yang paling penting ya. Oke, baik. Yang penting hak suaranya. Ya. Pasal 4 sampai dengan pasal 9 8 Sudah diketuk. Nah, sampai pasal 8 ya. Pasal 8 dibacakan pasal saja. 4 sampai dengan pasal 8 ya. tadi sudah dibacakan dalam kondisi darurat. Kita setujui tapi kita lewati, begitu Pak ya? Ya. Peserta anggaran rumah tangga honorari pasal 20 ayat 4, setiap anggota honorari lokal yang hadir dalam muslok mempunyai 1 hak suara. Peninjau tidak mempunyai hak suara. Kewajiban peserta, setiap peserta muslok wajib menjaga ketertiban dan kelancaran muslok dengan mematuhi tata tertib ini serta menghargai hak pimpinan sidang muslok maupun peserta. Oke. Sudah dibaca sampai pasal 5 Pak, ayat 5. Sidang muslok. Persidangan muslok adalah sidang pleno muslok dan sidang komisi muslok. Sidang komisi muslok terdiri dari sidang komisi A membahas program kerja honorari lokal, B. Sidang komisi B membahas organisasi dan keuangan. 3. Hasil sidang komisi muslok dilaporkan dalam sidang pleno muslok untuk disahkan. Pasal 12 pimpinan sidang muslok tadi pasal ini juga pengecualian. Ya, pengecualian. Pasal 1 pengecualian ketua honorari lokal memimpin sidang. Dalam hal ini dipimpin oleh ketua penyelenggara. Ya. Sudah. Berarti pasal 12. Kemudian pimpinan sidang muslok terdiri
dan pimpinan sidang muslok dan pimpinan sidang muslok komisi muslok. Pimpinan sidang pleno muslok sebanyak 3 orang, ketua wakil sekretaris dipilih dari peserta sidang muslok yang sah. Pimpinan sidang komisi muslok sebanyak 3, yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris dipilih dari dan oleh peserta sidang muslok yang sah. Pasal 12, setuju? Hak kewajiban pimpinan sidang muslok memimpin sidang sampai selesai dengan adil dan tegas, berpedoman pada ADRT orali serta tata tertib muslok. Pimpinan sidang muslok menanggalkan kepentingan pribadinya. 3, demi kelancaran sidang muslok dan berdasar keadilan, pimpinan sidang muslok diberi hak untuk menetapkan kebijakannya dalam mengatur giliran berbicara, waktu berbicara, menghentikan bicara, menskor dan membuat sidang kembali, memperingatkan dan bila perlu mengeluarkan peserta yang dianggap mengganggu kelancaran sidang dengan persetujuan peserta sidang. Pimpinan sidang muslok bertugas sampai acara penutupan persidangan muslok. Pengambilan keputusan pasal 14, keputusan sidang muslok sedang mungkin diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Bila musyawarah tidak mencapai mufakat dengan persetujuan peserta sidang, pimpinan sidang muslok dapat melakukan pemungutan suara dan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Untung ada wadah hanunya nyata. Kalau kagak tembus nih. Pasal 15. Nah. Lu Pak. Pemilihan DPP dan ketua orari lokal sesuai dengan anggaran rumah tangga orari pasal 21 ayat 2, maka pemilihan DPP dan ketua orari lokal dilaksanakan melalui sistem formatur atau dengan sistem pemilihan secara langsung. Pemilihan DPP dan ketua orari lokal dilakukan secara bertahap. 3. Tahap pencalonan DPP orari lokal adalah sebagai berikut. A. Anggota orari lokal mengajukan maksimal 1 anggota orari untuk dicalonkan sebagai bakal calon DPP orari lokal. B. Bakal calon DPP orari lokal wajib memberikan pernyataan kesediaannya untuk dicalonkan. Usul, ya, boleh nggak pemilihan ketua orari dan DPP itu bersamaan, atau kalau bisa ketua orarinya dulu dipilih baru DPP-nya? Karena yang paling ujung itu kita pilihkan adalah ketua orarinya. Maaf, betul, hari ini kita banyak acara ya. Jadi kalau bisa diusulkan ketua orarinya dulu dipilih atau bisa bersamaan. Silakan. Iya Pak, itu kan biasanya Pak. Maksud saya dibuat karena karena nanti maksud saya begini, kalau ketua orari ini kita pilih, kalau maksudnya begini, kalau aja kebetulan ada calon yang kebetulan punya potensi menjadi ketua orari tapi sudah dipilih di DPP, kita repot. Silakan. Lokal dulu yang dipilih. Sistem langsung. Kalau langsung berarti hasil dari yang hadir memenuhi quorum tidak. Tapi kalau disepakati bahwa hasil itu yang hadir ini sudah sah, maka kita bisa langsung. Jadi tidak lagi pakai formatur atau justru formatur itu bisa dipakai untuk DPP-nya. Jadi pastikan saja ini yang ayat 1 mau pakai langsung atau formatur. Itu kita sepakati dulu. Oke, baik. Untuk ayat 1 ini memang berdasarkan ADRT. Jadi kita tinggal nanti, makanya ini kan masukan dulu. Ada 2 kita pemilihannya. Tadi kan ada usulan ini sistem formatur maupun sistem pemilihan langsung. Tadi memang seperti biasa kalau yang ketua itu pemilihan langsung. Kalau yang formatur biasanya di DPP.
Itu udah selalu. Nah, tadi ada usulan, ini kan di luar nih, kembali ada usulan pemilihannya ketua orari lokal dulu atau DPP. Ini sebelum masuk ke sana, saya belum selesai membacakan urutannya karena urutan itu kan mekanisme di tata tertib. Jadi kalau memang kita lihat dari kesepakatan ini, kita mulai dengan ketua dulu dengan mengantisipasi apabila calon tersebut masuk di DPP tidak bisa ke lokal lagi terkunci di sana, maka kalau kesempatan quorum yang ada ya kita mulai dari yang bisa longgar. Berarti kita nanti dalam tata tertib kita dahulukan ketua lokal dulu, selanjutnya DPP. Bagaimana? Ya, silakan. Sudah. Ini ya, jadi penyiar loh. Sudah. Oh iya betul. Oke lanjut. Tahapan pencalonan ketua orari lokal tadi sudah yang poin 3 sudah, poin 4. Tahapan pencalonan ketua orari lokal adalah sebagai berikut. Anggota orari lokal mengajukan satu anggota orari untuk dicalonkan sebagai bakal calon ketua orari lokal. B. Bakal calon ketua orari lokal wajib memberikan pernyataan kesediaannya secara tertulis untuk dicalonkan. Bakal calon ketua orari lokal mendapat dukungan minimal 10 anggota orari lokal untuk dicalonkan sebagai bakal calon ketua orari lokal. Bakal calon D. Bakal calon ketua orari lokal wajib memiliki IAN dan KTA orari yang masih berlaku. E. Setelah bakal calon memenuhi syarat dan ketentuan A, 4A sampai dengan 4D di atas, maka bakal calon ditetapkan sebagai calon ketua orari lokal. Calon ketua orari lokal wajib menyampaikan riwayat hidup dan pengalamannya. F, G, calon ketua orari lokal wajib menyampaikan visi dan misi serta membuat fakta integritas. 5. Bakal calon DPP dan ketua orari lokal bebas dari permasalahan organisasi baik di tingkat lokal, daerah dan maupun pusat. 6. Proses pemilihan DPP dan ketua orari lokal dilakukan sebagai berikut. Anggota orari lokal memilih secara tertutup 5 nama dan daftar calon DPP orari lokal dan 1 nama dari daftar calon ketua orari lokal. B. DPP terpilih menentukan ketua dan sekretaris DPP orari lokal. C. Calon ketua orari lokal yang mendapat suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua orari lokal. 7. Susunan lengkap DPP dan ketua orari lokal terpilih disahkan dan dengan ketetapan muslok. 8. Apabila pemilihan DPP dan ketua orari lokal disepakati secara aklamasi, maka pemilihan secara bertahap tidak berlaku. Oke. Setuju. Lanjut. Catatan khusus pasal 16. Habis sudah. Muslok dilaksanakan sesuai dengan tata tertib muslok dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal tatib muslok. Tatib ini berlaku untuk persidangan muslok 12 orari lokal Samarinda. Keputusan sidang muslok disahkan dengan ditandatangani oleh ketua, wakil ketua, dan sekretaris selaku pimpinan sidang muslok. Pasal 17 menutup hal-hal lain yang iya. Kasihkan karena dia habis sudah pasalnya. Pasal 17 menutup hal-hal lain yang belum diatur dalam tatib ini ditentukan lebih lanjut oleh pimpinan sidang muslok berdasarkan persetujuan. Oke.
Sudah pembahasan tata tertib sudah selesai, masuk pada tadi kita catatan sudah masuk catatan kita pemilihan yang pertama adalah ketua lokal, dilanjutkan pemilihan DPP. Selanjutnya kembalikan hidup Gusti. Baik, jadi ke 16-17 pasal yang ditetapkan sebagai sudah kita setujui bersama ya. Mohon izin Pak Ketua Sidang, kita skor 5 menit dulu untuk menyiapkan data. Menyiapkan bahan untuk ditandatangani. Oh, 5 menit Pak, 5 menit Pak. itu jangan aja kali. Oh ya, lanjut Pak, lanjut. Baik, terima kasih. Ada pegangan, ada Pak Agus ada tempat. Ya. Jadi filternya. Oke, untuk baiknya kita bacakan. Hidup sekretaris. Keputusan musyawarah lokal 12 Orali Lokal Samarinda nomor 01/1/Muslok 12/8 Romawi 2025 tentang pengesahan peserta dan pelaksanaan musyawarah lokal 12 Orali Lokal Samarinda. Menimbang satu bahwa musida atau muslok kita tidak dibaca untuk muslok, bahwa muslok dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 atau 50% plus 1 dari jumlah orali lokal atau jumlah anggota. Dua, bahwa untuk keabsahan musyawarah lokal belum menetapkan kebiasaan peserta dan pelaksanaan muslok 12 orali lokal Samarinda. Ingat, 1. Anggaran dasar dan anggaran orali. 2. Persetujuan pengurus orali daerah Kalimantan Timur. Memperhatikan hasil verifikasi dan perhitungan data anggota aktif yang hadir, memutuskan menetapkan keputusan musyawarah lokal 12 Orali Lokal Samarinda nomor 01/Muslok 12/8 Romawi 2025 tentang pengesahan peserta dan pelaksanaan musyawarah lokal 12 Orali Lokal Samarinda. Pertama, mengesahkan Muslok 12 Orali Lokal Samarinda sebagaimana terdapat pada surat keputusan ini. Kedua, menyatakan Muslok 12 Orali Lokal Samarinda telah mencapai quorum dan sah untuk dilaksanakan. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 30 Agustus 2025. Musyawarah Lokal 12 Orali Lokal Samarinda pimpinan sidang pleno 1. Ketua Insinyur Haji Ikhwan Shah MM, Wakil Ketua Insinyur Agus Wandi, Sekretaris Hendra Yuni Irawan bertanda tangan. Tanda tangan. Adiknya duda dasi. Mat. Hidup Gusti, kedua, hidup Abdi. Jangan dong, Yang dukung Gusti, nomor rekeningnya berapa? Itu dia kayak dia mana calon Om Joko mana Om Joko? Kalau terbuat kita udah hadir kayak apa? Pakai baju jas sudah. Siapa ya lagi?
Ini makanya pertama ini yang ada Akbar. Duduk sama kan hari itu. Duduk. Baik, saudara-saudara sekalian, Ibu dan Bapak, kita lanjutkan ke agenda kita adalah pemimpinan sidang untuk sidang kedua dan seterusnya. Nah, ada usulan, saya minta usulan dari kawan-kawan semua. Apakah kita menunjuk